شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan anugerah dan taufik dari Allah Tabaraka wa taala kita memulai pelajaran kita dari kajian kitab As-Sawarifu Anil Haqqi yang ditulis oleh salah seorang syekh di antara masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa kita sekarang ini, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang masyayikh yang masyhur, yang dikenal membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus di Kuwait. Beliau memiliki dakwah yang masyhur pula, dan tulisan-tulisan beliau banyak sekali bermanfaat yang beliau tulis di situs beliau, dari makalah-makalah, demikian pula karya-karya ilmiah yang lainnya. Dan salah satu karya ilmiah Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala adalah kitab ini yang berjudul As-Sawarifu Anil Haqqi. Dan telah saya singgung sedikit pada pertemuan kita semalam bahwa As-Sawarifu Anil Haqqi menjelaskan tentang hal-hal yang dapat memalingkan seorang muslim dari kebenaran. Mengapa kita mempelajari kitab ini? Tujuan yang paling utama agar kemudian kita istiqamah dan sabar kokoh di atas kebenaran setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang hamba, yang jauh lebih mahal dari dunia dan segala isinya, adalah hidayah. Sebab hidayah ini pada hakikatnya merupakan kenikmatan yang akan membawa seorang muslim pada kenikmatan yang lebih kekal, kenikmatan yang sifatnya khalid, yang sifatnya kekal di dunia, demikian pula di akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam pembukaan muqaddimah kitab beliau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba itu ada dua. Ada nikmatun mutlaqah, ada nikmatun muqayyadah. Ada kenikmatan yang mutlak, ada kenikmatan yang terikat. Ada kenikmatan yang mutlak. Maksudnya kenikmatan yang mutlak, kenikmatan yang terus menerus, yang selalu akan dirasakan oleh seorang hamba. Kenikmatan apa itu? Nikmat berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terikat, yang hanya terikat dengan kehidupan dunia. Ini kenikmatan Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya tanpa membedakan antara muslim dan kafir. Orang kafir, mereka mendapatkan kenikmatan di dunia, namun mereka tidak akan mendapatkan dan merasakan nikmat itu di akhirat. Orang kafir bisa makan, bisa minum, mereka punya kekayaan, mereka
mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, ya kan? Sebab dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki arti dan nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah sekiranya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya harga di sisi Allah, niscaya orang kafir tidak akan mampu meminum seteguk air pun mereka tidak akan minum. Tapi coba kita lihat, orang kafir minum apa tidak? Minum sepuasnya, makan, ya, merasakan berbagai kenikmatan dunia. Berarti apa? Dunia ini tidak punya nilai, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin, dia selalu memikirkan apa kenikmatan yang paling utama, yaitu kenikmatan yang sifatnya kekal dalam kehidupan akhirat, yaitu nikmat merasakan al-jannah. Dan inilah dampaknya kita semua. Dan itu tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan apa? Dengan hidayah. Hidayah itu mahal. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan di negeri ini saja, berapa penduduk Malaysia? Berapa juta penduduk Malaysia? 27 juta. Yang muslim berapa persen? 51%. Masya Allah. Ahlus sunnah berapa persen? Ahlus sunnah berapa persen? 0, sekian persen. Ya. Kalau ahlus sunnah salafiyah jumlahnya di Johor cuma 15. Ditambah mungkin kalau Kuala Lumpur berapa, di Perlis berapa, dihitung kira-kira berapa persen ahlus sunnah dibanding 51% itu tadi. Jadi subhanallah, tidak ada bandingan. Ghuraba Islam, ahlus sunnah ini ghuraba, mereka orang-orang yang asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat menyedihkan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita, bersyukur kepada Allah. Ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba ketika hamba itu menjadi seorang muslim yang sunni salafi, yang terbebas dari bid'ah. Salah seorang tabi'i yang bernama Rufai' bin Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, disebutkan dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah Al-Lalakai, kata Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, laqad qara'tul muhkam منذ 10 سنين بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. Aku telah membaca ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam itu yang jelas dalam Al-Quran Karim semenjak 10 tahun yang lalu, setelah meninggalnya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku membaca ayat muhkam itu, aku pun yakin bahwa Allah telah memberikan kepadaku 2 kenikmatan yang aku tidak mengetahui yang mana di antara 2 kenikmatan ini yang lebih besar dari yang lainnya.
Apa kenikmatan yang pertama? Kata beliau, an hadani lil Islam. Ketika Allah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang menegakkan salat, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menunaikan zakat, yang menunaikan ibadah haji dan amalan-amalan Islam yang lainnya. Ini nikmat yang besar. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan aku termasuk kelompok haruriyah. Apa itu kelompok haruriyah? Khawarij. Ini juga kenikmatan yang besar. Maksudnya apa? Allah tidak menjadikan aku seorang dari ahlul bid'ah. Karena menjadi seorang muslim ternyata belum cukup untuk menyelamatkan seorang dari siksaan neraka. Kapan seorang terselamatkan? Ketika dia menjadi seorang muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadi ahlul bid'ah. Jadi ini hidayah. Ya, oleh karena itu para ulama ketika mereka menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca minimal 17 kali dalam sholat setiap hari. Minimal kita membaca 17 kali, karena 17 rakaat sholat wajib. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, berilah hidayah kepada kami as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim itu apa? Islam. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pedomannya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Itulah as-siratul mustaqim. Apa yang kita minta? Hidayah. Hidayah yang kita mohon di dalam ayat ini itu ada dua jenis hidayah. Al-hidayatu ila tariq wal hidayatu fit tariq. Hidayah menuju as-siratul mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus itu, ya, yaitu maksudnya menjadi seorang muslim. Dan yang kedua, al-hidayatu fit tariq. Setelah masuk Islam, kita memohon hidayah lagi di dalam Islam itu, agar kita dibimbing berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah hidayah yang sangat mahal sekali harga. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat Al-Mustadrak Al-Hakim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bihadha al-Islam famahma nabtaghi al-izzata min ghairi ma a'azzana Allah bihi azallana Allah. Sesungguhnya kami ini dahulu di zaman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman jahiliyah, di zaman ketika mereka belum mengenal Islam, kami ini kaum yang paling rendah, paling hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Apabila kami mencari satu keyakinan yang lain, mencari satu ajaran yang lain, mencari agama yang lain selain dari Islam untuk menjadi mulia, niscaya tidak akan. Allah akan menghinakan kami. Tidak akan bisa seorang itu akan menjadi mulia kecuali dengan Islam. Ingin mencari keyakinan yang lain selain dari Islam, Allah pasti akan menghinakan. Nah, oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, penting bagi kita untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan,
sehingga kita perlu untuk mengetahui apa hal-hal yang dapat menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran, ya, agar kemudian kita bisa memelihara keyakinan kita, memelihara istiqomah kita dalam beragama. Karena coba kita perhatikan, mungkin dulu kita pernah bersama teman-teman kita. Kita punya teman-teman yang dulu Masya Allah, kalau kajian bareng sama-sama ngaji, sama-sama belajar sunnah, yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Ada ya? Mungkin hampir di setiap tempat seperti itu. Kita dulu punya teman, ya, semangat belajar sunnah, semangat mempelajari sunnah. Kemudian tidak lama setelah itu, kemana si fulan ini? Oh, sudah hilang. Bahkan sholat jamaah di masjid pun sudah tidak pernah terlihat lagi. Ini namanya kegagalan, ya. Ini namanya kehinaan. Dia meninggalkan hidayah setelah sebelumnya Allah berikan kepadanya hidayah. Inilah yang paling sulit, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mati. Sebab akhir dari kehidupan seorang itulah yang akan dinilai oleh Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya itu baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau penutupnya buruk, jelek, maka akhirnya pun akan menjadi buruk. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada muqaddimah ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa asal penciptaan manusia itu di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-fitrah itu adalah Al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada manusia. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah Al-Islam. Selama seorang manusia masih memiliki fitrah yang suci dalam dirinya, dalam jiwanya, maka dia sangat mudah untuk menerima kebenaran. Sangat mudah. Karena fitrah ini akan selalu sejalan dengan kebenaran. Makanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak manusia yang dilahirkan, ketika dia terlahir ke dunia ini, itu di atas fitrahnya. Kenapa terjadi perubahan? Lingkungan, orang tua yang membuat dia jadi Nasrani, jadi Yahudi atau jadi Majusi. Jadi asal manusia itu siap untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu seorang kalau terus semenjak kecil dia berjalan di atas fitrahnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tetap berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran. Dia siap untuk menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal qalbu khalqun yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati kita ini, hati manusia, itu adalah makhluk yang dasar sifatnya, asal sifatnya mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran dan mencari kebenaran. Itu hati kita. Itulah asal dari penciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan setiap hati-hati manusia. Itu di atas
kesucian, di atas fitrah. Dalam perkataan Syekhul Islam yang lainnya, sebutkan dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, fa innal haqqa mahbubun fil fitrah. Sesungguhnya kebenaran itu diberi kecintaan pada diri terhadap fitrah. Jadi fitrah ini selalu cinta dengan kebenaran. Wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha. Dan kebenaran itu sangat senang kepada fitrah dan memuliakan. Wa aladdu 'indaha minal batil alladhi la haqiqata lahu. Dan dia akan selalu merasakan nikmat dengan kebenaran daripada kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Fa innal fitra la tuhibbu dzalik. Fitrah itu tidak menyukai kebatilan, keburukan, kesesatan. Nah, jika demikian keadaannya, ma'asyiral muslimin, berarti setiap diri kita ini itu siap untuk menerima kebenaran sebenarnya. Siap untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja, ya, karena fitrah ini memang siap untuk menerima kebenaran itu. Kapan ada hal-hal yang sifatnya kesesatan, kebatilan, hati ini itu merasa berat. Ya. Kecuali kalau sudah lama kelamaan, ya, namanya lingkungan yang akan berubah, yang menyebabkan hati itu menjadi kotor. Setiap ada kesesatan diterima oleh hati, maka hati itu semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Akhirnya lama-kelamaan hati itu menjadi hitam, tidak lagi mengenali kebenaran itu sebagai kebenaran. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, musibah yang menimpa seorang hamba. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala. Ya. Innal fitan tu'radu 'ala al-qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan. Jadi fitnah itu berusaha untuk dimasukkan ke dalam hati-hati manusia seperti anyaman tikar, sehelai. Jadi sedikit demi sedikit fitnah itu masuk. Ya. Fa ayyu qalbin ankaraha nukita fi nuqtatin bayda. Lalu ketika fitnah itu hendak masuk ke dalam hati, tapi hati ini menolaknya, hati ini tidak menerimanya, maka hati itu akan diberi titik yang putih bersih. Sehingga hati itu setiap kali ada fitnah dia menolak, lama-kelamaan hati itu akan menjadi putih bersih. Wa ayyu qalbin qabilaha usyribaha, akan tetapi ketika hati itu menerima fitnah itu, menyerap fitnah itu, nuqtatan fi nuqtatan sauda, maka akan diberi titik hitam di dalam hati itu. Hatta tasira al-qulubu ala qalbayn, sehingga hati itu, hati manusia ada dua macam. Qalbun abyadu mithlu as-safa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Ada hati yang putih, bersih, jernih. Hati inilah hati yang dimiliki oleh kaum mukminin. Fitnah tidak akan bisa memudaratkan dia, membahayakan dia selama-lamanya. Hati yang kedua, wa qalbun aswadu kalkuzi mujakhiyan murbadan. Dan hati jenis yang kedua adalah hati yang hitam, ya. Ketika fitnah datang dia masukkan terus dimasukkan, akhirnya menjadi lama menjadi hitam, dan hitam seperti gelas yang terbalik, ya. Gimana itu gelas yang terbalik? Kalau gelas itu terbalik, tahu ya? Diisi air bisa nggak? Tidak bisa.
Mau diisi apapun nggak bisa. Hah? Mau diisi air nggak bisa. Yang manfaat-manfaat nggak bisa. Mau diisi sirup nggak bisa. Mau diisi teh tarik nggak bisa. Mau diisi cincau bandu nggak bisa. Iya kan? Kenapa? Gelasnya terbalik. Maksudnya apa? Kalau hati itu sudah seperti gelas terbalik itu, dinasihati nggak bisa. Ketika diperingatkan, hati-hati, jangan kamu melakukan perbuatan ini. Ini bahaya, ini kesesatan, ini penyimpangan. Dia tidak akan dengar. Kenapa? Hatinya sudah hitam, murbadan, sudah keruh. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Ini kondisi hati yang sudah berubah dari fitrahnya. Kata Nabi SAW, hati kalau sudah seperti ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak akan lagi mengenal kebaikan itu sebagai kebaikan. Dia tidak lagi akan mengatakan mungkar itu kemungkaran, kecuali yang sepaham dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah kalau hati seperti ini, hati yang hitam. Nah, hati kalau sudah seperti ini, itu sudah sangat jauh dari fitrah, ya. Dan sangat sulit untuk bisa kembali menjadi putih bersih, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala masih membuka hatinya itu untuk menerima hidayah. Tapi asalnya kalau sudah menghitam, tidak mempan, sudah kebal dengan hidayah, ini musibah. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tapi selama hati itu putih, dia akan selalu siap untuk menerima kebenaran. Ketika Allah mengatakan ini wajib, maka dia segera menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ketika ada hal-hal yang sifatnya dosa, penyimpangan, kesesatan, maka hati yang putih ini itu akan merasa ragu, dia akan berusaha untuk menolaknya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nasu. Dan dosa itu adalah sesuatu yang meragukan pada dirimu, ya, yang ragu, yang kamu tidak merasa tenang, dan kamu benci kalau perbuatan itu diketahui oleh manusia. Kalau perbuatan itu diketahui oleh manusia, ini menunjukkan hati itu masih baik, ya. Nah, ketika dia ingin melakukan perbuatan burukan, itu hatinya merasa gak tenang. Waduh, gimana kalau saya melakukan ini? Ya. Saya akan dihukumi Allah, Allah akan menyiksa saya. Takut dia, goncang jiwanya. Tambah lagi pada manusia dia malu, takut, ya. Wah, kalau saya dilihat orang seperti ini, kira-kira gimana? Nah, contoh saja, seseorang yang memang dia selalu menjaga hatinya, memelihara imannya. Nah, ketika dihadapkan dia dengan sesuatu yang akan membawa dia kepada dosa, itu akan menolak, ya. Kalaupun dia melakukan, dia takut dilihat oleh orang. Nah, contoh kecil saja seperti merokok. Tahu yang merokok? Nah, merokok, anggaplah merokok ini ada yang mengatakan makruh, ya.
yang sahih merokok itu hukumnya apa? Haram. Dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kalau di Indonesia, saya nggak tahu kalau di Malaysia, perusahaan rokok pun mengatakan rokok itu berbahaya. Hah? Setiap ada iklan, ya, iklan itu di bawahnya pemerintah misalkan harus ditulis rokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung dan macam-macam penyakit. Ya. Jadi mereka mengetahui bahwa itu berbahaya. Belum lagi kesepakatan para dokter menyatakan bahwa itu berbahaya. Jadi jelas menunjukkan keharaman. Tapi anggap menurut pendapat yang mengatakan itu makruh. Nah, bagi seorang yang memiliki hati yang bersih itu merasa berat. Ya. Apalagi kalau dia seorang yang dipandang oleh masyarakat sebagai ustadz misalnya, ya, atau sebagai tokoh masyarakat yang orang melihat dia, orang memandang dia, orang mengelu-elukan dia, menyanjung dia akan ya merasa malu kalau melakukan sesuatu yang sifatnya seperti itu. Tapi kadang-kadang disebabkan karena hati yang sudah berubah, inilah menyebabkan seorang sudah tidak lagi merasa malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, fi nafsi, dalam diri manusia, ma yujibu tarjihal haqqi 'alal batil. Pada diri manusia itu ada sesuatu yang dapat menyebabkan orang bisa menimbang dan lebih menguatkan kebenaran daripada kebatilan. Fil i'tiqadati, baik dalam permasalahan akidah, wal iradati, dan berbagai kehendak-kehendak. Wa hadza kafin fi annaha wulidat 'alal fitrah. Dan ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa jiwa ini dilahirkan di atas fitrahnya. Ya. Disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Fad-dinu huwa dinul hikmah allati hiya ma'rifatus shawabi wal 'amalu bis shawab." Agama ini, Islam ini, itu agama yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Inilah sifat Islam. Jadi Islam itu agama yang hikmah, bukan agama yang keras, bukan agama yang kata mereka agama yang diamalkan oleh para teroris, bukan. Agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan hikmah. Maaf saya langkah-langkah ya, karena saya nggak baca semua. Sebutkan suratnya, itu berbeda. Sama kalau sama antum, tapi yang lain itu lain, beda. Ya. Ini sama itu. Nah, itu dia. Itulah syiriknya saya. Ya. Nanti kalau saya pakai ini, antum yang protes. Jadi udahlah saya baca ini. Ya. Jadi agama itu adalah agama yang hikmah. Apa itu hikmah? Ma'rifatus shawab wal 'amalu bis shawab. Islam ini adalah mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Wa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bil haqqi fi kulli syai'. Dan mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran dalam segala sesuatu. Itulah Islam. Jadi Islam ini pasti mengajarkan kebenaran, dan Islam ini pasti mengarahkan kepada semangat untuk mengamalkan kebenaran. Wan nufusu idza baqiyat 'alal fitrah, dan jiwa ini, hati kita ini, apabila dia
menetap di atas fitrahnya, di atas kesuciannya, fa innaha la tatlubu illa al-haq. Dia tidak akan mencari kecuali kebenaran. Wal haqqu wadihun bayyinun la ghumudha fihi. Jadi kebenaran itu jelas, gamblang. Ya, apa itu gamblang? Jelas, terang. Ya. Ya. La ghumudha fihi. Tidak ada yang kabur di dalam Islam itu. Kalau ada yang merasa kabur, itu kembali kepada diri kita. Kitanya yang kabur. Tapi Islam itu tidak ada yang samar. Tidak ada. Semuanya jelas. Ya. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kata orang Arab. Al-haqqu ablaj. Kebenaran itu ablaj. Ablaj itu jelas, terang. Wal batil lajlaj. Tapi kebatilan itu samar, kabur. Ya. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, fa inna 'alal haqqi nuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ya. Jadi kebenaran itu sendiri cahaya. Al-Qur'an itu cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Nah, kalau hati seorang manusia juga memiliki cahaya, cahaya ketemu cahaya akan sesuai, akan sejalan. Nah, fa inna 'alal haqqi nuran. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an itu sebagai nuran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran yahdi biman yasha'u min ibadihi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Demikianlah kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai ruh. Sebagai ruh. Tahu ruh? Manusia ini bisa hidup dengan apa? Ruh. Ruh itulah yang menyebabkan kita bisa beraktivitas di dunia ini. Berjalan, makan, minum, dan seterusnya. Itu ruh. Allah menyebut Al-Quran sebagai ruh. Kenapa? Karena dengan Al-Quran ini akan menghidupkan ruh-ruh manusia. Ya. Menghidupkan hati-hati manusia yang sebelumnya mati. Maka demikian pula ruh keadaan. Dahulu kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Al-Quran, Al-Kitab. Lalu kami menjadikan Al-Quran itu sebagai nuran. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengannya kami akan membimbing, yang akan berhidayah, mengarahkan siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing, memberi hidayah pada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus itu. Ya. Wa hadha Abdullah bin Salam kana Yahudiyan. Ini Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dia seorang Yahudi. Bahkan tokoh di tengah masyarakat Yahudi. Abdullah bin Salam. Dia orang terhormat, dia orang yang berilmu, dia orang yang mengerti kitab Taurat. Ayahnya pun demikian. Orang yang terpandang, orang yang terhormat di tengah masyarakat Yahudi. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina hajara ila al-Madinah, alima anna wajhahu wajhu sadiqin. Ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka dia pun mengetahui bahwa melihat wajah Nabi saja beliau sudah meyakini ini wajahnya orang yang jujur. Subhanallah. Coba lihat, itu hati kalau memiliki cahaya, dia akan mengenal. Melihat wajah saja sudah tahu bahwa ini orang wajah, bukan wajah orang yang pendusta. Ini wajahnya orang yang jujur.
Qala Abdullah bin Salam radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Salam, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam injafala an-nasu anhu alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, injafala an-nasu alaihi, orang-orang berlari darinya, meninggalkannya. Tak ada yang mau dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakuntu fi man injafala. Aku termasuk yang berusaha menjauh. Tak mau dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belum tahu. Ya. Baru dapat berita, itu ada orang datang dari Makkah berhijrah ke Madinah nih. Dia begini. Dia mengaku sebagai Rasul. Terus difitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Salam ketika mendengar, ya juga menjauh. Takut juga dia kan. Jangan sampai tersesat. Falamma tabayantu wajhahu, ketika aku melihat wajahnya, jadi baru melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzabin. Aku pun mengetahui bahwa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah seorang pendusta. Bukan wajah seorang pendusta. Baru melihat wajah. Subhanallah ya ikhwan. Menunjukkan pada kebenaran itu akan menyebabkan seorang pun mengeluarkan cahaya pada dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu kalau beliau sedang bersedih, berduka cita, beliau datang kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baru melihat wajahnya, ketika awal kali bertemu, baru melihat wajah, dia sudah merasa tenang kembali. Itu belum dapat ilmu, baru lihat wajah Syekhul Islam, dia sudah merasa tenang. Ya. Kemudian duduk, kemudian mendapatkan nasihat dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Fakana awal syai'in sami'tuhu yaqul, yang paling pertama kali yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam dan berilah makan, at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu wan nasunya, dan salatlah di waktu malam sementara manusia dalam keadaan tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, kalian pasti masuk ke dalam al-jannah dengan penuh keselamatan. Ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan wal wajibu 'alal 'abdi, dan yang wajib bagi seorang hamba ayal zamal fitrah, untuk komitmen istiqomah di atas fitrah, kokoh di atas fitrah. Wa yahzar al-asbab allati tasudduhu 'anil haqqi wa tasifuhu anhu, dan hendaknya dia hati-hati dari sebab-sebab yang memalingkan seorang hamba itu dari kebenaran dan menjauhkannya. Wa idza ma sarafahu anhu sarif 'ada ila al-haqqi wa lazimahu, dan ketika ada sesuatu yang memalingkan dia dari kebenaran, maka dia segera kembali kepada kebenaran itu, lalu berpegang teguh pada kebenaran itu. Wa hadza min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdihi, kata beliau, dan ini merupakan nikmat yang paling agung, paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ayyakuna al-'abdu muhibban wa mu'thiran lil haqqi yatlubuhu wa yalzamuhu. Ketika seorang hamba itu mencintai dan mengutamakan kebenaran, dia berusaha untuk mencari kebenaran lalu berpegang teguh dengan kebenaran itu. Nah, karena
Karena manusia ini bagaimanapun juga, kalau dia berusaha berpegang pada kebenaran, kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang jatuh dalam kesalahan, kadang-kadang jatuh dalam perbuatan dosa. Itulah manusia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap banu Adam, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Ya. Jadi bukanlah orang yang baik kalau dia mengatakan saya tidak pernah salah. Oh, itu kiri, dusta dia. Kalau dia mengatakan saya tidak pernah salah. Rasul saja mengatakan apa? Innama ana basyarun usibu wa ukhti. Saya ini hanya manusia, benar dan salah. Sebagai manusia. Kalau sebagai Rasul, ya beliau menyampaikan wahyu. Jadi setiap manusia itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah, maka dia segera kembali kepada kebenaran, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi seorang muslim berusaha untuk mempertahankan kebenaran. Komitmen berpegang teguh dengan kebenaran, dan ketika dia terjatuh dalam kesalahan, segera dia kembali lagi pada kebenaran. Syaitan berusaha menarik dia untuk jatuh lagi ke dalam jurang kesesatan, maka dia kembali lagi pada kebenaran, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian seorang mampu menjaga keimanannya, maka ini merupakan nikmat yang paling besar. Qala Abu Muhammad bin Hazm, berkata Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi, nikmat Allah yang paling utama yang Allah berikan pada seorang hamba, ayyatba'ahu 'alal 'adli wa hubbihi, ketika Allah menjadikan hamba itu senantiasa adil dan mencintai keadilan, wa 'alal haqqi wa itharihi, dan senantiasa berjalan di atas kebenaran dan mengutamakan kebenaran. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata pula Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innal kamal al-insaniyya madarahu ala aslain. Kesempurnaan manusia itu berada di atas dua prinsip, di atas dua asal, di atas dua prinsip. Ya. Dua prinsip. Nah, prinsip yang pertama, ya. Karena nanti kalau saya terjemahkan pokok nanti salah. Nah, jadi ada dua prinsip, hal yang utama. Ada dua hal yang utama jika manusia ingin sempurna. Yang pertama, ma'rifatul haqqi minal batil. Ya. Mengenal kebenaran dari kebatilan. Ini yang pertama. Jadi seorang hamba harus berusaha mengetahui ini kebenaran, ini kebatilan. Ini boleh, ini tak boleh. Ini halal, ini haram. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Semakin manusia itu mengenal hal-hal yang ini, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, semakin sempurna dia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa itharuhu alaihi, dan lebih mengutamakan kebenaran dari kebatilan. Jadi dalam hal mengamalkan, dia lebih mendahulukan, mengutamakan kebenaran dari kebatilan. Sebab ada orang, dia tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, tapi karena dunia, dia diberi kedudukan, atau dia diberi fulus, ya, kenikmatan dunia, akhirnya dia lebih memilih kebatilan daripada kebenaran. Ada yang seperti ini, padahal dia tahu itu batil. Nah, ini bukan kesempurnaan. Kapan seorang jadi sempurna? Pertama,
dia berilmu dulu bahwa ini yang batil, ini yang hak. Setelah dia mengenalnya, baru dalam beramal dia lebih mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Wa ma tafawata manazilul khalqi 'inda Allah Ta'ala fi dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadaini al-amrayn. Dan tidaklah bertingkat-tingkat, ya. Tidaklah bertingkat-tingkat kedudukan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kecuali sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka dalam dua perkara ini. Dalam dua prinsip ini. Ya. Barang siapa yang menyempurnakan dua prinsip ini, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diangkat derajat dan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huma alladzani asna Allah Subhanahu ala anbiya'ihi bihima fi qoulihi ta'ala. Dan kedua prinsip inilah yang Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada nabi-nabinya dengan kedua prinsip ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, mereka adalah ulil aidi. Yang dimaksud ulil aidi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Wal absar ilmu. Ya. Nah, fal aidi kata beliau, yang dimaksud al aidi ay al qawi fi tafsiril haq. Yang kuat dalam menyampaikan, dalam mengamalkan kebenaran. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ada yang mengatakan dia gila, dia tak peduli. Ada yang mengatakan dia ini sesat, dia tidak peduli. Ada yang mengatakan dia teroris, dia tidak peduli. Selama dia tetap berada di atas kebenaran. Selama dia yakin bahwa itulah kebenaran. Dan yang kedua, al-absar. Apa itu al-absar? Al-basair fid din. Ilmu di dalam agama. Fawasafahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidhihi. Maka Allah menyebutkan sifat mereka, sifatnya Ibrahim, Ishaq, Yaqub, para nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua kesempurnaan, idrakil haq, kemampuan untuk mengetahui kebenaran, dan yang kedua wa kamali tanfidhihi, dan kesempurnaan dalam menjalankan kebenaran, mengamalkannya. Ya. Berarti apa? Kalau demikian, maka kedua prinsip inilah yang harus kita amalkan, yang harus kita dalami, kita pelajari. Menuntut ilmu itu tujuannya untuk ini. Jadi kalau antum ditanya apa tujuan seorang menuntut ilmu agama, ini dua. Yang pertama, ma'rifatul haqq minal batil, agar bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, isaruhu alaihi, mengamalkan kebenaran, istiqamah, kokoh dalam menjalankan kebenaran. Maka untuk itulah apa yang kita pelajari dari kitab ini, salah satunya adalah untuk mengetahui kebenaran, sehingga kita bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Ya. Jadi ini yang beliau sebutkan adalah muqaddimah. Yang berikutnya kemudian beliau masuk pada poin per poin dari perkara-perkara yang memalingkan seorang hamba dari kebenaran. Masih mampu lanjut? Hah? Sampai jam berapa? 12? Tengok speed. Ini masih okey.
Saya sampai jam berapa? Mampu jam 11. Ya. Kalau itu kita lanjutkan. Kita masuk ke poin yang pertama di antara sebab terbesar yang menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran. Yang pertama, al-jahlu. Oh, ini yang paling besar. Bodoh. Kejahilan. Ya, sama bodoh. Bodoh. Jahil. Tak ada bahasa lain. Jahil terima, cakap bodoh malah. Kejahilan. Yang dimaksud jahil di sini bukan orang yang tak sekolah. Yang dimaksud jahil di sini bukan orang yang tak punya gelar. Tapi yang dimaksud jahil di sini adalah jahil tentang ilmu syar'i. Jahil tentang agamanya. Secara umum, tidaklah seseorang itu jatuh kepada kesesatan melainkan karena dia jahil. Karena kejahilan. Setiap orang yang berbuat dosa. Kenapa dia berbuat dosa? Dia jahil. Sebaliknya, tidaklah seorang itu semakin takut kepada Allah melainkan karena dia berilmu. Semakin besar rasa takut seorang hamba kepada Allah menunjukkan semakin besar ilmunya, semakin bertambah ilmu. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa kafa bi khasyatin min Allah ilman, wa kafa bil ikhtirar billahi jahla." Cukuplah rasa takut seorang hamba kepada Allah, itulah ilmu sebenarnya. Itulah ilmu. Bukan ilmu itu seorang yang bisa menghafal Al-Quran, bisa hafal hadis ini, hadis itu, tapi tidak punya rasa takut pada Allah. Itu bukan orang yang berilmu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Laisa al-ilmu bi kathratir riwayah wala bi kathratil kutub, walakinna al-'alima man ittaba'a al-kitaba was-sunnah." Bukan yang dimaksud ilmu itu banyak riwayat. Masya Allah, si fulan ini hafal Quran, Masya Allah, fulan ini hafal hadisnya banyak sekali. Kalau yang seperti itu banyak, ahlul bid'ah pun banyak. Iya kan? Yang hafal Quran banyak kan? Banyak. Yang hafal hadis sekian banyak. Nah, tapi itu bukan ilmu. Dan orang yang seperti ini bukan alim. Sudah berlalu sekian manusia, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati. Utu uluman wa ma utu fuhuman, utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Mereka diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian. Pintar, Masya Allah, dalam halalan luar biasa, tapi tidak punya kesucian hati. Ini yang penting. Ada seorang ahli bid'ah yang bernama Zahid Al-Kautsari. Zahid Al-Kautsari ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, orang yang paling alim dalam ilmu hadis pada zamannya, pada masanya dia. Akan tetapi kata beliau, Allahu ala ilm, Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ya. Dia berilmu,
tapi dia lebih condong mengikuti hawa nafsunya. Hadis yang sahih dilemahkan, hadis yang tidak ada asalnya, yang dusta disahihkan. Ini Zahid Al-Kautsari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia katakan lemah. Yang menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas langit karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Tapi karena dia orang yang fanatik dengan mazhab Abu Hanifah, dia bermazhab Hanafi, sampai dia mensahihkan hadis yang jelas-jelas hadis ini adalah hadis yang palsu, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bersabda, "Sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad ibn Idris huwa adarru ala ummati min iblis, wa sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Abu Hanifah huwa siraju ummati huwa siraju ummati." Akan datang, akan muncul di kalangan umatku ini orang yang bernama Muhammad bin Idris. Ini ada orang namanya Muhammad bin Idris. Siapa itu maksudnya? Imam Syafi'i. Ini orang lebih bahaya dari iblis. Dan akan datang seorang dari umatku namanya Abu Hanifah. Dia pelita umatku, dia pelita umatku. Mau cari di kitab hadis mana yang seperti ini? Tapi kok bisa-bisanya dia menjadikannya sebagai hujjah untuk membenarkan mazhabnya. Padahal dia mengerti, dia tahu ilmu hadis. Ya. Bahkan yang dia bantah dari kalangan para ulama bukan main-main, ulama yang luar biasa, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia mengarang sebuah kitab Ta'nib, ya, membantah pernyataan yang Khatib Al-Baghdadi. Maka para ulama, termasuk di antaranya Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, salah seorang ulama Yaman yang hidup di masa Syekh Al-Albani, namun beliau meninggal sebelumnya, rahimahullah ta'ala. Beliau mengarang sebuah kitab 2 jilid yang berjudul At-Tamkin Lima fi Ta'nibil Kautsari min al-Abatil. Dibantah, ya, dengan ilmiah, sangat ilmiah. Lalu dari situlah jelas sekali menunjukkan bahwa Zahid Al-Kautsari hanya mempermainkan agama saja dengan ilmu yang dia miliki. Nah, seperti ini musibah. Jadi ini bukan ilmu yang sebenarnya. Kata beliau, al-haqq wadih bayyin, kebenaran itu jelas, wadih. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dijadikan sebagai zikir. Apakah ada orang-orang yang mau mendapatkan peringatan? Dari ayat ini menunjukkan apa? Al-Quran itu mudah. Mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk difahami maknanya. Sebab Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai hidayah. Ya, kalau namanya hidayah harusnya kan mudah, jelas, gamblang, bisa difahami oleh siapa saja. Ya, orang yang tidak pernah belajar pun mudah untuk memahami Al-Quran Karim. Dengan syarat ada yang alim yang memahamkan dia. Ya, fayassarallahu lafzahu lit-tilawah wa ma'nahu lil-fahm. Maka Allah beri kemudahan Al-Quran ini. Lafaznya mudah untuk dibaca dan maknanya mudah untuk difahami. Ya. Untuk dibaca mudah, untuk difahami juga mudah. Jadi jangan sekali-kali ada yang menyangka bahwa Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang sulit untuk difahami. Jangan. Bahkan sebaliknya, sangat mudah untuk difahami. Ya. Hanya saja selama seorang itu mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Oleh karena itu dahulu manusia yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam
Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Ya, istilahnya bahasa Arab mereka itu saliqah. Saliqah itu sesuatu yang ya sudah menjadi tabiat mereka. Seperti kita dengan bahasa Melayu sudah menjadi tabiat mereka dengan bahasa Arab. Jadi tidak perlu belajar sharaf, tidak perlu belajar nahwu. Begitu disampaikan kalimat-kalimat Arab, mereka langsung paham. Ya, mereka langsung memahami. Al-Quran pun demikian. Ketika disampaikan kepada kaum Quraisy ketika itu sangat mudah mereka memahami. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, jadi agama ini mudah. Kaum muslim rahimahullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, namun di antara keduanya ada hal-hal yang tersamarkan. Nah, yang tersamarkan ini ada hukum tersendiri. Tapi secara umum halal itu jelas. Secara umum haram pun jelas. Wal ijma'u mun'aqidun ala hadzal asl. Dan telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama terhadap prinsip ini. Walidzalika yarujul batil ala man la ilma indahu wa la ma'rifah. Oleh karena itu, kebatilan itu akan menyebar. Menyebarnya kepada siapa? Bagi orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan agama. Wala tina'alahu bi nususil kitab wa sunnah, dan tidak punya perhatian untuk memperhatikan Alkitab dan Sunnah, wa aqwali sahabati wat tabi'in, dan perkataan para sahabat dan tabi'in. Mereka inilah yang terjatuh dalam kebatilan. Adapun seorang punya ilmu akan selamat. Di sini pentingnya belajar. Di sini pentingnya menuntut ilmu. Jangan merasa cukup dalam beragama itu, ya, apa yang kita terima dari orang tua kita. Jangan merasa cukup dalam belajar agama itu yang kita pelajari di sekolah-sekolah kita. Kalau di Indonesia itu dari SD ke SMP sampai SMA, sini namanya sama. SMP SMA. Apa namanya? SD apa? Ibtidaiyah, mutawassithah, rendah menengah, atas, tinggi. Ya, itulah. Nah, kalau di Indonesia mulai dari tingkatan rendah sampai yang tinggi itu, yang dipelajari ya kurang lebih berapa sifat-sifat Allah? 13. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, qiyamu bi nafsihi. Antum belajar itu ya? Qudrah, iradah, dan seterusnya. SD belajar itu. Pindah ke SMP, itu lagi yang dipelajari. SMA, itu lagi yang dipelajari. Subhanallah. Nah, jadi kapan berkembangnya? Kemudian kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, seringnya pula, yang ngajari pun tidak memberikan contoh yang baik pada muridnya. Nah, ya. Lah kalau orang mencukupkan, ya sudahlah, apa yang saya pelajari di sekolah itu aja. Ya. Kadang-kadang sebagian itu merasa, luar biasa, sudah merasa berilmu kalau sudah membaca buku yang berjudul Penuntun Sholat Lengkap. Di Indonesia itu ada buku berjudul Penuntun Sholat Lengkap. Itu laris sekali itu. Ya. Memang lengkap, sampai bid'ahnya pun lengkap. Lengkap dengan bid'ahnya, itu disebutkan. Nah, akhirnya dia merasa cukup dengan. Nah, ketika ada seorang yang datang menyampaikan ini sunnah, ini bid'ah, heran dia. Waduh, jadi yang saya pelajari dulu ini salah. Ini tidak benar. Itu disebabkan karena dia merasa cukup dan tidak mau belajar. Akhirnya seperti itu keadaan.
Nah, kalau sampai yang datang kepadanya itu ahlul bid'ah, sangat mudah dia untuk diseret pada kesesatan. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau, batil itu akan menyebar, batil itu akan merata sampai kepada orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak perhatian terhadap Alkitab dan Sunnah, tidak mengetahui perkataan para sahabat dan para tabi'in. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya adanya orang-orang yang menyelisihi kebenaran liqillati ma'rifatihim, karena sedikitnya ilmu yang dia miliki, ilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya belajar sunnah. Masyaallah. Tapi gimana Ustaz? Di tempat kami gak ada Ustaz yang bisa ngajar. Pergi keluar menuntut ilmu kan? Keluar menuntut ilmu, rihlah. Kalau para ulama dahulu kan berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Jangan terfikirkan, jangan ada yang menyangka para ulama dahulu kalau mereka mencari ilmu, mencari hadis, berangkat dari satu negeri menuju ke negeri yang lain pakai Land Cruiser. Land Cruiser. Ya, ada Land Cruiser di zaman para sahabat, para tabi'in. Atau pakai Hammer. Hammer. Gak apa-apa lah, beda sedikit. Nah, atau yang lainnya. Nah, kira-kira dulu apa kendalanya? Ada kereta? Tak ada kereta kan? Adanya apa? Onta itu sudah yang bagus sudah itu. Onta itu masya Allah sudah. Tingkatan itu tadi Land Cruiser itu. Kalau kuda itu sudah Hammer itu tadi. Nah, mayoritasnya pakai apa? Keledai. Tahu keledai? Himar. Nah, Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah, seorang imam al-jarh wa ta'dil di Kufah, dialah yang menyingkap keadaan perawi-perawi. Ini pendusta, ini thiqah, ini pemalsu hadis, ini itu Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala. Nah, ini Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala tidak punya harta kecuali himar. Himar inilah kendaraannya dia. Makanya kalau dia menjarah perawi, ya, mencerca, tahu yang mencerca perawi, mengkritik perawi, itu selalu kadang-kadang dihubungkan dengan himarnya dia. Ya, mending saya minum dari kencing himar saya daripada meriwayatkan hadisnya si fulan. Artinya ini karena orang itu sudah ditinggalkan hadisnya. Mending saya. Mending dulu ya. Lebih baik. Ya. Nah, lebih baik saya minum dari kencing, tahu kencingnya? Yeah. Kencing himar daripada meriwayatkan hadisnya si fulan. Ini dia. Itu berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain pakai himar. Himar kendaraan lebih kecil dari kuda. Subhanallah. Menempuh padang pasir yang begitu luas. Bahkan mungkin kadang-kadang tersesat. Luar biasa. Nah, jangan disangka di tengah-tengah padang pasir kalau singgah, ya ada tempat persinggahan, ya masih bisa sholat di musola, terus makan cincau, minum cincau, makan nasi goreng, nggak ada itu sama sekali. Nah, nggak ada.
Jadi, kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di antara mereka ada yang berjalan satu negeri ke negeri yang lain jalan kaki. Jalan kaki. Sampai di antara mereka ada yang kehabisan bekal, tidak punya minuman, kehabisan minum. Akhirnya dia minum dari kencingnya sendiri. Minum sampai 5 kali dari kencingnya sendiri. Darurat. Wa darurat tubihu mahdura. Darurat membolehkan yang asal hukumnya haram. Mau minum dari mana? Kalau bukan dari hasil produksi sendiri. Iya, terpaksa. Kadang-kadang itu untuk mengambil satu hadis. Dari Madinah berangkat ke Basrah. Itu apa? Satu hadis. Ngambil satu hadis saja. Syu'bah bin Hajjaj pernah berkeliling. Beliau tinggal di Basrah. Ya. Beliau sempat berangkat ke Hijaz untuk mencari riwayat. Dari Hijaz, dari Hijaz, kemudian berangkat ke Mekah, kemudian berangkat ke Madinah, kemudian berangkat ke Wasit untuk mencari di mana sumber riwayat ini. Ternyata sumber riwayatnya di negerinya sendiri, di Basrah. Keliling dia. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Dari fulan. Fulan di mana? Hijaz, berangkat ke Hijaz. Sampai Hijaz. Dari mana kamu dengarkan? Mekah. Orangnya di Mekah. Sampai ke Mekah. Di mana? Madinah. Sampai di Madinah. Di mana? Wasit. Sampai di Wasit. Ternyata di Basrah. Kira-kira berapa hari yang harus dia tempuh? Ini bukan perjalanan dengan pesawat. Sekali perjalanan cuma berapa jam saja yang bisa ditempuh. Jadi kaum muslimin rahimakumullah butuh semangat. Afwan. Kita perlu semangat, ya. Nah, ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam, "Fal haqqu ya'rifuhu kullu ahad." Kebenaran itu diketahui oleh setiap orang. Fa innal haqqa alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul la yashtabihu bi ghairihi 'ala al-'arif. Sesungguhnya kebenaran yang Allah mengutus rasulnya itu sebenarnya tidak tersamarkan bagi orang yang mengetahui, orang yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Kama la yashtabihu adh-dhahabu al-khalis bil maghshush 'ala an-naqidi. Sebagaimana tidak tersamarkan antara emas yang asli dengan emas palsu bagi orang yang ahlinya, ahli emas. Emas yang asli, yang betul-betul emas, dengan emas yang palsu. Tahu palsu ya? Bagi orang yang ahli. Orang kalau sudah ahli, dia mudah untuk membedakan. Sekedar dibawa, ada orang bawa kalung misalnya, ditaruh, disimpan, dia memegang, oh ini palsu, ini palsu. Meskipun tanpa memiliki alat untuk meneliti, dia sekedar melihat, ini palsu, ini bukan asli. Dia tahu, kenapa? Itu namanya khibrah, pengalaman. Maka begitu pula seorang, kalau betul-betul dia ingin mencari kebenaran, kebenaran itu jelas. Kebenaran itu jelas, tidak tersamarkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wa haramu bayyin. Tapi karena orang tidak mau mencari kebenaran, itu yang jadi masalah. Dan biasanya seperti inilah yang bikin ribut. Ya. Yang orang-orang seperti inilah yang selalu mencari fitnah. Orang-orang seperti inilah yang suka menuduh-nuduh sembarangan. Yang mengatakan ini membawa agama baru, padahal dia saja nggak tahu. Dia yang nggak tahu menuduh orang bawa agama baru. Ini kaum muslimin rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa katsiran ma yadhi'u al-haqqu bainal juhal al-ummiyin. Kebanyakan kebenaran itu terlantarkan, kebenaran itu ditinggalkan oleh orang-orang yang bodoh, yang ummi, yang jahil. Ya.
Berkata Imam Syaukani rahimahullah, al-mailu ila al-aqwal al-batila laysa min sya'ni ahli at-tahqiq alladhina lahum kamalu idrak wa quwwatu fahm. Condong. Tahu condong? Condong kepada perkataan-perkataan yang batil itu bukanlah kebiasaan orang-orang yang betul-betul belajar, ahlu tahqiq. Orang-orang yang betul-betul berjalan di atas kebenaran, yang memiliki kesempurnaan pengetahuan, memiliki pemahaman yang baik, yang kuat. Wa fadlu dirayatin, dan keutamaan dalam fikihnya, memahami. Wa sihhatu riwayah, dan pengetahuan dalam kesahihan sebuah riwayat. Bal dzalika da'bu man laysat lahu basiratun nafidah wala ma'rifatun nafi'ah. Namun orang-orang yang berada di atas kebatilan itu merupakan kebiasaan orang yang tidak punya ilmu dan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan inilah yang biasa meramaikan kesesatan itu mereka, orang-orang jahil. Jadi sekali lagi, bukan yang dimaksud jahil di sini adalah orang yang tidak memiliki kedudukan, orang yang tidak memiliki gelar. Orang yang punya gelar setinggi gelar apapun, doktor, profesor, dia bisa menjadi orang yang jahil. Nah, kenapa? Ketika dia tidak memahami kebenaran. Maka coba kita perhatikan, sekian banyak kelompok-kelompok, dan para pengikut-pengikut kelompok itu antara pengikut yang sedikit dan pengikut yang banyak. Mayoritas mereka itu disebabkan karena jahilnya mereka terhadap kebenaran. Al-Qadianiyah, tahu firqah Al-Qadianiyah, Al-Ahmadiyah, yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Pengikutnya di seluruh dunia, menyebar. Pusatnya di mana? Sekarang ini di London. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengikutnya sekian banyak karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Atau di antara mereka mengetahui kebenaran, mereka meninggalkan kebenaran itu dan mengikuti hawa nafsu. Rafidhah, Syiah, pengikutnya di mana-mana. Para pengikutnya juhal, orang-orang yang jahil. Nah, bahkan kata beliau, mazhab Rafidhah ini yang dimunculkan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam, dan ini adalah merupakan keyakinan yang paling sesat, menyebar di kalangan kaum muslimin disebabkan karena jahilnya mereka tentang Islam yang sahih. Ya. Tentang Islam yang sahih. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, innal ladzi ibtada'a madhhab ar-Rafidhah kana zindiqan mulhidan aduwan lidinil Islam wa ahlihi. Sesungguhnya yang membuat bid'ah madhhab Rafidhah ini adalah seorang zindiq, Abdullah bin Saba itu. Orang yang mulhid. Mulhid itu orang yang menyimpang dari kebenaran, musuh Islam dan musuhnya kaum muslimin. Walam yakun min ahlil bid'ah al-muta'awwilin kal khawarij wal qadariyah. Rafidhah ini bukan ahlul bid'ah seperti khawarij atau qadariyah. Ya. Kalau khawarij dan qadariyah ini itu masih nampak semangat dalam mengamalkan agama tapi menyimpang. Nah, yang mereka itu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin sebabkan karena kejahilan, ya. Semangat Islam tapi tanpa didasari dengan ilmu yang jelas. Rafidhah ini bukan dari musuh Allah Subhanahu wa taala, dari musuh Islam, tapi kok menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa?
wa in kana qaulur Rafidah raja ba'da dzalika ala qaumin fihim imanun li farti jahlihim. Meskipun perkataan kaum Rafidah ini menyebar di tengah-tengah kaum yang mereka asalnya punya keimanan, disebabkan karena sangat-sangat jahilnya mereka, sangat-sangat bodohnya mereka. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal asbabu al mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Sebab-sebab yang mencegah seorang menerima kebenaran itu banyak sekali. Faminha al-jahlu bihi, di antaranya kebodohan. Wa hadha sababu huwa al-ghalibu ala aktsarin nufus, dan sebab inilah yang paling dominan, yang paling mendominasi, yang paling banyak pada jiwa-jiwa manusia. Fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Karena orang kalau dia jahil, tidak mengerti ilmu tentang sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu itu dan memusuhi orang yang berada di atas sesuatu itu. Ya. Orang yang menentang kebenaran, kenapa? Karena dia jahil tentang kebenaran. Kalau dia mengerti tentang sunnah dan bagaimana hikmahnya ahlus sunnah itu, dan bagaimana dalil-dalil yang menjadi pegangan ahlus sunnah, niscaya dia akan berpegang pada sunnah tersebut. Nah, oleh karena itu, ini juga menunjukkan pentingnya seorang semangat dalam mempelajari sunnah. Belajari sunnah, amalkan sunnah. Semakin seorang mengamalkan sunnah dan mempelajari sunnah, maka dia akan semakin jauh dari bid'ah. Tapi karena kekurangan seseorang untuk mempelajari kebenaran dan sunnah, inilah yang menyebabkan seorang jatuh dalam kesesatan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lis-sunnah ilman wa amalan. Dan engkau tidaklah menemukan seseorang yang jatuh ke dalam bid'ah melainkan karena kurangnya dia dalam mengikuti sunnah, baik ilmu demikian pula dalam beramal. Baik ilmu demikian pula dalam beramal. Jadi ini kaum muslim rahimahullah, poin yang pertama yang menjadi penyebab seorang berpaling dari kebenaran, yaitu kejahilan. Ya, berarti seorang dituntut untuk terus belajar. Semakin banyak dia mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin jelas dia bisa membedakan ini yang sunnah, ini yang batil. Belajar akidah, belajar tauhid. Semakin seorang memantapkan belajar tauhid, maka akan semakin jelas baginya yang mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Waktu kita ini berharga, nilai yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Manfaatkan, setiap hari itu ada faedah. Ya. Kalau kita tidak bisa rihlah, ya, seperti tadi, berjalan keluar menuntut ilmu, maka menuntut ilmu, ya, di negeri kita. Mungkin di antara ikhwan kita ada yang punya kelebihan ilmu, kita menuntut ilmu padanya. Tidak ada juga seorang yang bisa membimbing kita dengan ilmu. Alhamdulillah sekarang wasailnya banyak. Jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu kan banyak. Kaset, dengarkan kaset, CD, alhamdulillah banyak. Buku-buku, ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, terjemahan yang bisa dipercaya. Ambil masalah, lalu kemudian kita membaca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan itu melihat diri kita bahwa kita ini ingin bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas kebenaran, maka bimbing aku ya Allah untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalan Allah dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, kami akan bimbing. Kami akan arahkan dia kepada
jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira insyaallah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan besok pagi. Ba'dal fajar. Ba'dal fajar. Sekitar jam 7. Hah? Jam 7. Fajar jam berapa? 6 dekat 6. 5:50. Lepas anak solat 6:20. Jam 20 lah ya. Jam 7 lah. Jam 7 insyaallah. Baik. Okey, daripada luar. Sampai di sini wa alhamdulillah. Ini boleh ada soalan ke? Allah, ada yang bertanya? Anak awal Ustaz yang Al-Qasari itu Zahid atau Zaid? Zahid. Zahid. Dari kata zuhud. Zahid. Nah, Ibn Hazm tu kadang-kadang saya baca itu artikel dari artikel Sunnah. Kadang-kadang ada siapa? Ibn Hazm. Baca artikel apa? Artikel Ya. kadang-kadang permasalahan fiqh, permasalahan yang bermacam-macam. Kadang-kadang ada yang menukilkan kalam Ibn Hazm, ada kadang-kadang yang mengkritikkan yang agak keras. Jadi orangnya bagaimana Ibn Hazm? Macam macam Ibn Hazm Ustaz. Kelama mungkin. Kira-kira. Ibnu Hazmin bahasa Arabnya. Ibn Hazmin. Ha za min. Ha-nya di fathah, za-nya disukun. Ya, Ibnu Hazm. Ya terserah Malaysia mungkin gimana cara diktenya dalam tulisan. Ibnu Hazm. Gimana tentang beliau? Ya beliau salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan secara umum siapa sih manusia yang tidak terlepas dari kesalahan? Ini yang pertama. Ya. Siapa yang tidak terlepas dari kesalahan? Siapa pun manusia seperti yang kita sebutkan. Termasuk Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Dalam permasalahan akidah beliau ada beberapa kekeliruan, kesalahan. Di antara kesalahan beliau termasuk yang menafikan sifat Allah. Jadi pemahamannya seperti pemahaman Mu'tazilah. Ini Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Jadi masalah besar. Ya. Namun ma'asyiral rahimakumullah, beliau bukan seorang yang berpemikiran Mu'tazilah. Ini yang harus difahami. Beliau bukan seorang berpemikiran Mu'tazilah. Apa sebabnya beliau ini mengingkari adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya karena beliau tidak mengetahui ada dalil dari Al-Quran Sunnah yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sebenarnya. Menurut dia berarti dalil itu tidak sampai kepada beliau. Nah, beliau seorang mujtahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang hakim beristihad, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Ya. Ini kesalahan beliau. Dalil-dalil tentunya banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau memahami tidak adanya dalil yang menetapkan adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengikuti pemikiran Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah berbeda pemikirannya. Ya. Mereka menjadikan akal sebagai
prinsip utama. Ya. Kenapa mereka menafikan, meniadakan sifat bagi Allah? Karena bertentangan dengan akal. Ini Mu'tazilah. Tapi beliau tidak. Al-Quran dan Sunnah bagi Ibnu Hazm dijunjung tinggi. Beliau sangat memuliakan, mengagungkan Sunnah. Oleh karena itu beliau tetap masih berada di dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan termasuk di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, meskipun salah dalam sekian hal. Nah, telah bersalah. Yang sebelumnya Ibnu Jurayj, seorang perawi, salah seorang murid Ibnu Abbas, menghalalkan nikah mut'ah. Sampai diriwayatkan beliau mut'ah itu sampai 70 kali. Gimana kok Ahlus Sunnah nikah mut'ah? Keliru, ijtihad. Nah, tapi jangan kemudian seorang mata doang. Kalau gitu nikah mut'ah berselisih para ulama Ahlus Sunnah ya. Saya sama yang membolehkan saja. Nah, kan ada itu Ibnu Jurayj, Ibnu Abbas membolehkan. Mereka mujtahid, kamu bukan mujtahid. Mereka dapat pahala, kamu dapat dosa. Nah, ini contoh dalam masalah akidah. Dalam masalah fikih, Ibnu Hazm ini dikenal jumud, terlalu kaku dalam menyikapi. Makanya mazhabnya itu disebut mazhab al-zahiriyah. Al-zahiriyah itu yang terlalu kaku di dalam memahami nas-nas secara zahir. Nah, dan perlu kita ketahui Ibnu Hazm ini sebelumnya ketika dia masih jahil, yang menjadi sebab dia semangat untuk belajar. Suatu ketika dia masuk ke masjid. Ketika dia masuk dalam masjid setelah asar, masuk masjidnya ba'dal asar. Ketika dia hendak masuk masjid, dia ingin sholat tahiyatul masjid. Ketika dia hendak sholat tahiyatul masjid, ada orang di dekatnya, enggak boleh sholat sekarang. Ini ba'dal asar. La sholata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dia masuk ba'dal asar. Dia mau sholat tahiyatul masjid. Ada yang melarang, enggak boleh sholat tahiyatul masjid. Ini ba'dal asar. Dilarang sholat. Akhirnya dia enggak sholat. Mau duduk. Begitu mau duduk, ada lagi yang melarang. Jangan duduk sebelum sholat. Karena Rasul mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn." Kalau salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini gimana? Bingung dia. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat, ada yang mengatakan tidak boleh duduk, harus sholat. Akhirnya dia pun belajar. Ya, mana yang harus diikuti? Kan bingung, nggak punya ilmu. Akhirnya belajar terus. Beliau semangat dalam belajar sampai pada tingkat beliau sampai pada tingkat munazaratul ulama, yakni mampu untuk berdialog dengan para ulama, dan dia termasuk di antara ulama. Ya, dan termasuk di antara sikap beliau tegas terhadap Al-Quran Sunnah. Ini kelebihannya Ibnu Hazm rahimahullah. Siapa yang membaca kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, luar biasa. Ya, luar biasa. Menunjukkan semangat dia untuk berpegang pada kebenaran, luar biasa. Ketika ada perkataan seorang ulama yang misalnya tidak dibangun di atas dalil, maka beliau kokoh di atas kebenaran. Pendapat ini sama sekali tidak dibangun di atas dalil, tidak di atas Al-Quran, tidak di atas Sunnah, tidak ada ijma', tidak ada qiyas yang sahih yang menguatkan pendapat ini. Dalam banyak tempat dalam kitab. Tapi ya itu tidak lepas dari kritikan, tidak lepas dari kesalahan. Di antara bentuk kesalahan beliau itu sikap yang terlalu kaku di dalam memahami. Nah,
Satu contoh misalnya. Contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im." Jangan sekali-kali salah seorang kalian buang air kecil. Tahu buang air kecil? Sini buang air kecil juga. Boleh, itu bahasa halus. Iya. Apa yang lain? Kencing. Oh, kencing. Ada yang lain lagi? Jangan salah seorang kalian buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir. Tidak boleh. Nah, kolam, ya, atau yang semisalnya ada kolam renang, mungkin airnya tidak mengalir, jangan. Nah, berarti tidak boleh sama sekali. Kata Ibnu Hazm, dilarang seorang kencing kalau dia langsung di kolam itu. Tapi kalau melalui botol, dia kencing pakai botol, masukkan di botol, lalu airnya yang di botol itu dituang ke air yang tidak mengalir, boleh. Tahu botol ya? Apa bedanya? Sama. Bahasa Jawanya sami mawon, sama saja. Iya kan? Sami mawon. Ya? Nah. Ini yang menunjukkan kakunya dia. Jadi yang nggak boleh itu kalau langsung di situ, tanpa perantara, tanpa alat. Tapi kalau pakai alat, botol dulu, pakai botol dulu, terus setelah itu tuang ke situ, boleh. Orang yang awal dengar, oh ini kok aneh betul, ya aneh betul. Barakallah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian memunculkan kritikan para ulama kepada beliau. Nah, tapi dalam fikih-fikih yang lain luar biasa. Kadang-kadang beliau kokoh di atas pendapat itu, di mana yang lainnya ya menyelisihi. Oleh karena itu tidak sedikit para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menukil pendapat-pendapat beliau. Rahmatullah. Nah, Tetapi Nazam dia menolak kias. termasuk yang dinisbahkan kepada beliau bahwa beliau menolak qiyas. Nah, dan memang seperti itu madhab beliau. Namun secara tatbiq amali, secara amalan, beliau tidak bisa terlepas dari qiyas. Dalam banyak hal Ibnu Hazm, meskipun beliau sering menampakkan bahwa mengingkari qiyas, namun beliau tidak terlepas secara amalan pada qiyas yang sahih. Salah satu contoh, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang najisnya air seni, apa ya seni? Air kencing. Najisnya kencing. Dalil tentang najisnya kencing jelas. Hadis Arabi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurashu min baul fulan wa yughsal min baul jariyah. Kalau itu kencing anak laki-laki yang belum makan dipercikkan, adapun anak wanita dibasuh. Dalil-dalil yang lain menunjukkan najisnya kencing. Kemudian apa dalil yang menunjukkan najisnya tinja, kotoran? Tahu? Hah? Kalau kencing kan keluarnya dari depan. Nah, ini yang dari belakang. Apa? Najis banyak. Hah? Apa bahasa? Buang air besar. Air besar, air kecil. Yang keluar dari buang air besar.
Ya, kalau Indonesia mengatakan tinja. Tinja. Ini. Apa dalil yang menunjukkan itu? Najis. Sementara hadis-hadis yang banyak itu menyebutkan tentang najisnya baul, kencing. Lah, apa najisnya yang dari belakang ini? Nah, beliau tidak mengamalkan qiyas. Sehingga untuk berqiyas, ya, kalau ulama yang lain kan mengatakan kalau kencing saja najis, apalagi yang besar, yang kecil saja najis. Kemudian ijma, katanya Ibnu Hazm tidak beramal dengan ijma, sehingga dia tidak berdalil dengan ijma. Kalau para ulama yang lain kan tinggal mengatakan, para ulama ijma bahwa itu najis. Apa kata Ibnu Hazm? Kalau itu bukan najis, makan. Ingkan laysa najis, fakul. Kalau memang bukan najis, kamu makan aja. Artinya beliau tidak bisa mengingkari bahwa itu najis. Tapi mau berdalil dengan ijma nggak bisa, dalil dengan qiyas juga nggak bisa. Kalau bukan najis, makan aja. Maksudnya najis. Maksudnya najis. Ya, karena nggak ada orang mau makan, berarti najis. Mempertahankan prinsip itu. Artinya apa? Secara amalan orang tidak akan bisa menghindar dari yang namanya qiyas selama itu sahih. Nah, wallahu a'lam. Hayakumullah.